إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tidak henti-hentinya kami berpesan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena kemenangan, kebahagiaan hanya milik orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang saya muliakan, khutbah Jumat pada hari ini saya beri judul dengan Arba'atu Wu'ud Rabbaniyah, 4 janji Allah Azza wa Jalla. Tujuan dari pengangkatan topik ini, ma'asyiral muslimin, tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan terutama diri saya pribadi dan kepada para jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji-janji kebaikan kepada kita. Janji yang mana jika kita raih janji tersebut, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Saya selalu berbicara tentang kebahagiaan dunia dan akhirat karena memang inilah yang kita cari. Inilah yang dicari oleh manusia. Semua manusia hidup untuk bahagia. Akan tetapi banyak di antara manusia yang tidak mengerti, tidak memahami jalan menuju kebahagiaan. Tapi umat Islam, bihamdillah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah utus para rasul, para anbiya, dimulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir memberikan petunjuk kepada kita, sehingga umat Islam tidak perlu repot-repot mencari-cari resep kebahagiaan. Tidak perlu bersusah payah karena resepnya sudah ada, tinggal praktek. Tinggal praktek, tinggal amal. Teorinya sudah ada, tidak perlu kita mendengar para ahli filosof, para filosof, ahli filsafat atau para pemikir. Kalah, selesai. Jalan yang tepat, jalan yang benar menuju kebahagiaan, bagaimana mengelola diri, itu sudah dijelaskan oleh Allah secara sempurna, gamblang. Hadhihi ni'matun min Allah. Ini merupakan nikmat Allah. Tetapi banyak di antara kita, ma'asyiral muslimin, yang justru berpaling dari resep
yang sudah jelas, dan resep ini adalah resep Rabbaniyah yang diturunkan oleh Allah, minallah, yang memiliki, yang menciptakan kebahagiaan. Mereka berpaling justru mencari resep-resep yang lain. Mereka mendatangi orang-orang yang sebetulnya mereka sendiri belum mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan, kesuksesan yang menciptakan adalah Allah. Yang meletakkan di dalam hati seorang hamba adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kepada Allah, kita cari dalam resep-resep yang sudah dijelaskan, dan ini tertuang di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran Allah memberikan janji-janji kepada hamba-hambanya. Sekali lagi, janji ini yang jika kita raih, kita dapatkan, kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Dan ingat ma'asyiral muslimin, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, jangan kemudian membayangkan harta yang banyak. Karena kita sudah tahu, sudah melihat, mendengar, merasakan, bahkan mungkin di antara kita, bahwa harta belum tentu mendatangkan kebahagiaan bagi anda. Wallah, jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi. Coba kita tengok betapa banyak manusia berharta banyak, mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Menulis di dalam suratnya, dia merasa kesepian, merasa tertekan. Bagi orang seperti kita, bagaimana Anda tertekan? Rumah, harta, wanita, semuanya ada. Karena letak kebahagiaan di sini, ma'asyiral muslimin, bukan di luar kita, tapi di dalam jiwa kita. Yang menentukan kita bahagia bukan di luar kita, tapi kita. Bagaimana kemampuan kita untuk mengelola diri kita. Bagaimana kita bisa mengundang kebahagiaan masuk ke dalam diri kita. Itulah yang mendatangkan kebahagiaan, ma'asyiral muslim. Bukan karena fulan, bukan karena allan. Ada 4 ma'asyiral muslimin wu'ud Rabbaniyah. Yang pertama adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bersyukur. Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, ayat yang sering kita dengar, bahkan saya yakin banyak di antara kita yang telah menghafalnya, yaitu firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Saya ambil hanya potongan ayat ini. La in syakartum, kalau seandainya kalian hamba-hambaku bersyukur kepadaku, la azidannakum, niscaya aku akan tambah kalian, akan tambah nikmat kalian. Allah akan menambah nikmat yang ada di dalam diri kita. Nikmat yang sudah kita terima tidak akan lenyap, tidak akan hilang dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, bagaimana cara bersyukur, ay bi ta'atihi, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dengan memanfaatkan nikmat yang ada di dalam diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, niscaya nikmat ini akan terus ditambah oleh Allah. Dan nikmat, ma'asyiral muslimin, sekali lagi harus kita rubah, tidak hanya berupa fulus, tidak hanya berupa rupiah. Kesehatan adalah nikmat, istri salihah adalah nikmat, anak-anak yang bertakwa adalah nikmat, waktu yang bermanfaat, waktu yang produktif menghasilkan amal-amal kebaikan adalah nikmat. Itulah nikmat Allah. Anda terhindar dari musibah adalah nikmat. Anda memiliki kendaraan yang bisa menghantarkan Anda sampai ke tujuan adalah nikmat. Nikmat Allah bukan hanya soal rupiah, bukan hanya soal uang. Dan nikmat-nikmat Allah ini jika kita syukuri, maka Allah akan menambah, tidak akan lenyap. Tapi kita kufur kepada Allah, maka Allah akan mencabut satu persatu nikmat yang ada pada diri kita, sehingga kehidupan kita menjadi sempit. Dengan apa? Dengan syukur. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Bi ta'atihi, dengan taat kepada Allah. Orang bersyukur kepada Allah tidak akan mungkin melalaikan salat lima waktu. Bagi laki-laki, dia berusaha untuk berjamaah di masjid. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia menggunakan lisannya untuk mengingat Allah.
Orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan mencari harta yang halal dan dia akan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Terus dia ingat Allah, ini semua nikmat dari Allah, maka nikmat ini akan saya pergunakan untuk mengabdi kepada Allah. Itulah manusia bersyukur, maka Allah akan terus menambah nikmatnya, tidak akan lenyap. Ketika nikmat yang halal minallahi bertambah, maka tentu manusia akan merasakan kehidupan yang baik bersyukur, dengan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kufur kepada Allah. Jangan kufuri nikmat mata dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan kufuri nikmat telinga dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan kufuri nikmat lisan dengan bermaksiat kepada Allah. Ini semua adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Bersyukur, syukur kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Patuhi aturan Allah, ma'asyiral muslimin. Ini janji Allah. Allah akan berikan tambahan kepada mereka yang bersyukur. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Azza wa Jalla firman, "Fadhkuruni adzkurkum." Allah berjanji, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ingatlah kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada kita. Allahu Akbar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya tidak ada ayat yang menjelaskan tentang fadilah zikir kecuali ayat ini sudah cukup menjelaskan tentang besarnya nikmat dan besarnya keutamaan dari zikrullah. Apakah ada nikmat yang lebih nikmat ketika Allah mengingat hambanya? Allah mengingat hambanya dengan memberikan ampunan, dengan memberikan pertolongan, dengan memberikan bimbingan. Ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita manusia diberi jaminan ada seorang tokoh, siapapun tokoh itu, yang kita hormati, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, lalu dia berkata kepada kita, tenang, aku akan selalu mengingatmu. Saya yakin ada perasaan tenang di dalam diri kita, karena ada orang yang berada di sekitar kita, orang kuat yang berada di sekitar kita. Padahal kekuatan manusia seberapa, ma'asyiral muslimin? Dan hakikatnya kekuatan milik Allah, bukan pada diri manusia. Maka ketenangan justru akan kita dapatkan ketika Allah mengingat kita. Dengan apa? Dengan amalan yang sangat mudah, zikrullah, mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam bentuk zikir. Dan umat Islam, orang Islam diajarkan untuk selalu mengingat Allah. Semua aktivitas yang kita lakukan telah diajarkan zikirnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan, kita bangun tidur sampai tidur lagi, zikir telah diajarkan. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang mengingat Allah. Siapa yang untung ketika kita mengingat Allah? Bukan Allah yang untung, ma'asyiral muslimin. Allah tidak butuh manusia mengingatnya. Allah tidak butuh, yang untung adalah kita. Tatkala kita mengingat Allah, kembalinya kepada kita, kita terjaga, kita diberi kenyamanan, diberi kebahagiaan. La, Allah SWT bidzikrillah tatma'innul qulub. Semua kebaikan kembalinya kepada kita, zikrullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, agar ketenangan menghampiri kita, zikrullah, mulailah berzikir kepada Allah. Dan afdalul zikri tentunya adalah beribadah kepada Allah. Jalankan salat, terutama berangkatlah ke masjid di waktu subuh, salatlah di Baitullah. Kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Selesai salam, duduklah untuk mengingat Allah, bacalah zikir pagi dan sore. Itu adalah waktu-waktu kita di mana diperintahkan untuk mengingat Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Lalu terus dalam sehari kita terus mengingat Allah Azza wa Jalla. Entah itu dengan zikir-zikir yang muqayyad, yang sudah dibatasi. Bangun tidur, mau keluar rumah, mau naik kendaraan, memakai pakaian, ataupun zikir-zikir yang tidak dibatasi dengan mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lain. Fadhkuruni adzkurkum. Itulah janji Allah yang kedua, ma'asyiral muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Janji Allah yang ketiga termaktub di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berkata kepada kalian, Allah berkata kepada kalian, memerintahkan kita semua, ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabahi. Janji dari Allah, tidak ada satupun hambanya yang berdoa kecuali diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada doa yang sia-sia, ma'asyiral muslimin. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada ibadah yang lebih mulia daripada berdoa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Dan Allah menyukai hamba-hambanya yang senantiasa berdoa kepada Allah. Kenapa doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah? Karena tatkala kita berdoa kepada Allah, kita merasakan diri sebagai hamba yang fakir. Kita merasakan diri sebagai hamba yang dhaif. Kita merasakan diri kita sebagai hamba yang membutuhkan Allah. Dan Allah senang dengan hamba-hamba yang menghinakan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Yang bergantung kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah, dia sedang bergantung kepada Allah. Hatinya sedang terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat tauhid. Tatkala hati manusia hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hamba yang berdoa, dan Allah pasti kabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika seorang hamba dia berdoa kepada Allah, selama doanya tidak ada unsur maksiat, selama doanya tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim, maka Allah pasti akan kabulkan dengan salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama, Allah segerakan doanya. Allah segerakan, dia minta langsung disegerakan. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lain, mengganti dengan yang lain, dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bala, dihindarkan dari penyakit. Yang ketiga, Allah simpan nanti sampai di hari kiamat. Dan ketiga-tiganya, ma'asyiral muslimin, ketiga-tiganya ini adalah pilihan yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu tentang kondisi kita. Allah yang maha tahu. Manusia tidak mengetahui hakikat dirinya, apa yang menjadi kemaslahatan buat dia. Tidak ada yang tahu, Allah yang tahu. Maka ketika kita berdoa, serahkan kepada Allah 100%, jangan ngatur. Serahkan, Allah yang mengatur kita. Tatkala kita menyerahkan kepada Allah, maka Allah yang mengatur kita, dan sebaik-baik wakil pengatur adalah Allah. Adakah yang bisa mengatur manusia lebih baik daripada Allah? Kalau Allah tidak bisa mengatur binasa hari ini kita, ma'asyiral muslimin, kehidupan manusia akan kacau balau. Lakin khaliq wallah. Dan doa kita minta, mohon kepada Allah, mohon bantuan dari Allah, dan Allah berjanji Allah akan kabulkan. Jangan pernah melemah dalam berdoa. Berdoalah kepada Allah, dan berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin. Jangan berdoa kepada yang lain. Jangan sampai kita kemudian berpaling dari Allah yang maha hidup, justru berdoa kepada orang yang sudah wafat. Allah yang maha hidup, Al-Hayyul Qayyum. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, minta sama Allah. Allah pasti akan kabulkan dengan syarat, ma'asyiral muslimin. Kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Jika semuanya steril, bersih dari barang haram, yakinlah Allah akan Allah mengabulkan doa. Sekali lagi, entah langsung diberi ijabah, atau dialihkan dengan diberi permintaan yang lain, atau Allah tunda. Dan semua itu sekali lagi sesuai dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak-banyak berdoalah kepada Allah. Justru kapan kita banyak berdoa kepada Allah? Justru tatkala kita dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Berdoalah kepada Allah di waktu kalian lapang, maka Allah akan mengenalimu di waktu kalian susah.
Kebanyakan manusia mengingat Allah di saat dia susah, hutang yang belum terbayar, anak yang mau ujian, anak yang sakit belum sembuh, baru dia yatadarra ila Allah, baru dia berangkat ke masjid, sujud berlama-lama, berdoa lama-lama. Tapi selesai semua yang dia khawatirkan, kembali dia lupa kepada Allah. Jangan seperti itu ma'asyiral muslimin. Maka Nabi mengingatkan, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu senang, maka Allah akan mengenalimu di saat kamu susah. Jangan seperti orang-orang musyrik, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Tatkala mereka naik di atas kapal yang mengombak-ambekkan mereka, mereka pun takut berdoa kepada Allah. Tapi tatkala mereka diselamatkan oleh Allah, kembali mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik pesawat, kita pun takut, berdoa terus, berdoa. Tidak lepas dari berzikir. Pesawat landing, turun, selamat, kita pun lupa dengan Allah. Salat diakhirkan, salat ditinggalkan. Hakadha manusia, jangan menjadi manusia seperti itu. Berdoalah, dekatlah kepada Allah di saat kita sedang maupun susah. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kita selama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bertaubat kepada Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Perbanyaklah istighfar, tapi istighfar dengan sungguh-sungguh, istighfar bil lisan, istighfar dengan lisan, dan istighfar dengan hati kita ma'asyiral muslimin. Terus menerus beristighfarlah kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya, tuannya para nabi, sayyidul mursalin, yang dosanya diampuni oleh Allah, beristighfar dalam satu hari lebih dari 100 kali. Hada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ma'asyiral muslimin. Dan istighfar inilah, kata para ulama, pengaman yang mengamankan kita dari azab Allah. Maka beristighfarlah terus kepada Allah. Jangan pernah kita merasa bahwa saya sudah tidak ada dosa, bahwa saya sudah menjadi orang baik. Hati-hati, adalah tipu daya syaitan yang membuat kita muncul kesombongan di dalam diri kita. Tapi terus kita akui dalam setiap detik kita banyak lalai, sehingga kita perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ma'asyiral muslimin, orang yang bersyukur kepada Allah, yang mengingat Allah, berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Niscaya mereka akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya diampun, nikmatnya ditambah. Doanya pasti dikabulkan. Kalau Allah mengabulkan doa kita, selesai urusan kita, selesai. Dan doa, perlu saya tambahkan, doa ma'asyiral muslimin harus ada usaha. Bukan hanya berdoa, tapi harus ada usaha untuk memantaskan diri kita kepada Allah. Doa terkabulkan dan istighfar, dan kemudian zikir, Allah akan mengingat kita. Dan dengan istighfar, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengadab kita, mengamankan kita dari siksanya. Maka beristighfar kepada Allah, bersyukur, berdoa, dan berzikir, itulah yang seharusnya menjadi aktivitas yang terus menerus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan para jamaah sekalian. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya aziz ya ghafar, ya sattar ya rahman ya rahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا وشقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المخلصين. اللهم انصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.